1. Pertama-tama saya akan memperkenalkan diri dulu. Perkenalkan, nama saya Aina dari kelas 10 Farmasi 2. Di sini saya akan mempresentasikan pembelajaran mandiri tentang identifikasi tanaman beserta khasiat dan manfaatnya. Pertanyaannya itu ada bagian A, B, dan C. Di sini saya akan menjelaskan terlebih dahulu dari bagian A nomor 1. Pertanyaannya, jelaskan alasannya mengapa saya atau kalian memilih zat khasiat tersebut. Di sini saya memilih zat khasiat dari minyak atsiri. Mengapa? Karena minyak atsiri adalah kelompok besar minyak nabati yang berwujud cairan kental dan memberikan aroma yang khas. Selain itu juga minyak atsiri sebagai bahan dasar wangi-wangian alami. Sebelumnya saya bilang itu tadi minyak nabati. Apa itu minyak nabati? Minyak nabati adalah minyak yang terbuat dari ekstrak tumbuhan atau sayuran. Contohnya kelapa, kelapa sawit, jagung, kacang, bahkan buah zaitun. Dari macam-macam minyak goreng yang tersedia di pasaran, minyak nabatilah yang sering dipilih oleh pembeli. Selanjutnya bagian A nomor 2. Pertanyaan, jelaskan tentang penggunaan atau khasiatnya. Tentang penggunaan khasiat minyak atsiri adalah sebagai olesan, sebagai aromatika, sebagai penyegar udara, untuk kompres, untuk perawatan rambut, dan lain-lain. Mungkin masih banyak lain penggunaan khasiat dari minyak atsiri, tapi saya hanya sebutkan hanya bagiannya saja. Selanjutnya bagian A nomor 3. Pertanyaannya, sebutkan minimal 5 tanaman yang mengandung zat berkhasiat atau khasiat yang kalian atau saya sebutkan, yaitu tanaman simplicia yang mengandung minyak atsiri, yaitu kunyit, Curcuma domestica rhizoma, kencur, Kaempferia rhizoma, lengkuas, Languatis rhizoma, jahe, Zingiberis rhizoma, lempuyang wangi, Zingiberis aromatica rhizoma. Selanjutnya yaitu bagian B, membuat tabel. Di sini saya sudah membuat tabelnya di dalam buku, yaitu bagian-bagiannya itu ada nomor, foto tanaman, nama latin tanaman, bagian yang digunakan, zat atau isi berkhasiat, dan penggunaannya. Di sini ada nomor 1. Fotonya itu ini foto lengkuas. Nama tanamannya itu lengkuas. Nama latin tanaman Languatis rhizoma. Bagian yang digunakan yaitu akar tinggal, zat atau isi berkhasiatnya minyak atsiri, penggunaannya Carminativa. Nomor 2. Ini foto lempuyang wangi. Nama tanaman yaitu lempuyang wangi. Nama latin tanaman Zingiberis aromatica rhizoma. Bagian yang digunakan dari lempuyang wangi yaitu akar tinggal. Zat atau isi berkhasiatnya minyak atsiri. Penggunaannya Carminativa. Itu nomor 3. Ini adalah foto jahe. Nama tanaman jahe. Nama latin tanaman Zingiber officinalia rhizoma. Bagian yang digunakan akar tinggal, zat atau isi berkhasiatnya minyak atsiri. Penggunaannya Carminativa. Selanjutnya ini ada foto tanaman ini namanya kencur. Nama tanamannya kencur. Nama latin tanaman Kaempferia rhizoma. Bagian yang digunakan adalah akar tinggal, zat atau isi berkhasiatnya itu minyak atsiri, penggunaannya Carminativa. Selanjutnya nomor 5. Foto ini tanaman namanya kunyit. Nama tanaman yaitu kunyit. Nama latin tanaman yaitu Curcuma domestica rhizoma. Bagian yang digunakan yaitu akar tinggal, zat atau isi berkhasiatnya minyak atsiri, dan penggunaannya Carminativa. Setelah saya sebutkan nama beserta fotonya di dalam tabel tadi, di sini saya mempunyai tanaman simplia yang asli, yaitu salah satunya itu ada kencur, Kaempferia rhizoma. Ada lagi yaitu jahe.
Zingiberries rhizoma. Dan satu lagi yaitu ada kunyit, Curcuma domestica rhizoma. Tadi saya bilang itu penggunanya itu Carminativa. Apa itu Carminativa? Carminativa adalah obat untuk mengeluarkan kolik atau angin di dalam tubuh manusia. Nah, jika ada orang susah untuk mengeluarkan angin, cukup saja dengan tanaman-tanaman yang saya sebutkan tadi. Gak usah membeli obat kalau bisa dengan tanaman saja. Nah, ini pertanyaan pembagian yang terakhir, yaitu pertanyaan bagian C. Soalnya, tuliskan bagaimanakah cara kalian memanfaatkan Simplicia tanaman tersebut dalam kehidupan sehari-hari. Nah, di sini saya akan membagikan cara tanaman dari kunyit. Cara membuat minuman kunyit untuk tingkatkan daya tahan tubuh kita. Siapkan bahan-bahannya. 200 ml air, 100 gram gula jawa, 20 gram asam jawa, dan 2 buah kunyit. Cuci bersih kunyit yang masih segar. Cuci, terus kupas kulitnya. Setelah dikupas kulitnya, lalu diparut. Setelah diparut, saring airnya sampai benar-benar habis. Tuangkan air ke dalam panci sampai mendidih. Setelah benar-benar mendidih, tuangkan air perasnya tadi. Setelah itu, tuangkan asam jawa. Tuangkan gula ke dalamnya. Setelah mendidih, angkat panci dari kompor. Tunggu sampai dingin. Setelah dingin, saring jamunya ke dalam gelas. Dan inilah yang saya buat tadi dari bahan kunyit segar. Sekian presentasi yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf bila ada kata-kata yang salah. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.